guys, bersama Bang Boy. Inilah penjelasan detail tentang Kang Icang dari channelnya Teknopi. Kita langsung bahas. Saya sebenarnya WhatsApp langsung sama Teknopi, tapi biar lebih detail kita saksikan video ini. Bang Boy juga belum nonton sama sekali, supaya impresi awal nonton ini dapat oleh kalian semua. Kita bahas langsung ke dia resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Teh. Berita duka, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah pulang ke rahmatullah Bang Faisal atau biasa kita sebut Bang Icang. Aku dapat info tadi pagi sekitar jam 8, katanya Bang Icang telah meninggal dunia diakibatkan kecelakaan. By the way, disclaimer guys ya, mungkin nanti Bang Boy akan sering skip, tapi teman-teman yang nggak suka untuk skip, tonton di channelnya Teknopi, namanya Pratiwi Nopianti ya guys ya. Jadi teman-teman bisa nonton tanpa di skip, tanpa di crop videonya full ya. Aku nggak tahu secara detail seperti apa karena aku shock banget pas dapat info, karena sebelumnya aku dapat berita selalu baik-baik aja tentang Bang Icang. Terus tiba-tiba pagi ini aku bangun tidur dapat info katanya Bang Icang sudah meninggal, terakhir di rumah sakit, tapi pas nyampe rumah sakit sudah meninggal. Makanya kita langsung datang segera ke sini. Ini lokasinya di Cilengsi, Bogor. Kita berusaha untuk secepat mungkin, tapi ternyata di jalan macet dan Bang Icang sudah dimakamkan di daerah Cilengsi. Jadi kita mau langsung ketemu sama keluarganya. Terus Assalamualaikum Mbak. Iya, sama-sama. Udah dimakamin ya Mbak? Tadi soalnya Ustadznya mau buru-buru, ada pemakaman lain. Jam berapa Mbak? Tadi sebelum zuhur, tadinya kan mau sudah zuhur. Pada bulannya apa? Mau ada urusan lain Ustadznya. Oh, oke. Ini ibunya anak-anak. Oh, iya, salam kenal Mbak. Ini Iya, maaf. Assalamualaikum. Oh, By the way, berarti itu istrinya Kang Icang guys ya. meninggal jam berapa Mbak? kalau dari kata polisi sih jam 4 di tempat tuh dia udah meninggal. Jam 4 subuh. Iya, kita juga dapat kabarnya jam 4. Jam 4 subuh. Kalau dari orang-orang jam 3 emang udah tergeletak, nggak ada yang bantu. Oh, gimana ceritanya Mbak? Aku juga masih bingung, temennya tuh ditanya masih kayak nutupin atau apa, aku juga nggak paham deh. Nggak transparan, itu bilangnya kecelakaan, tapi kalau dilihat dari lukanya ini bukan. Kata pihak rumah Dokter, sakit. ya soalnya kuping kiri yang keluarin, yang kanan yang lecet kayak diinjek kepala sininya gitu. Ini Tapi orang pada bilang kecelakaan. oh, Bang Icang pergi Iya, tadi dia malam. Iya, dia pergi sama orang yang kita kenal lah gitu. Saya juga nggak tahu nih, saya kan udah lama nggak tinggal bareng sama Bang Icang karena ada satu dan lain hal kan. Makanya tiba-tiba dapat kabar udah meninggal. Aku udah lama nggak ketemu Bang Icang. Oh, udah mau ketemu. Iya, dia katanya sih tinggal sama temennya, ada yang ngomong gitu. Karena kan aku juga sekarang tinggalnya udah nggak di tempat yang dulu. Tiba-tiba dapat kabar udah meninggal. Subuh-subuh dikabarin katanya Bang Icang udah meninggal. Iya, tadi followers aku ada yang ngeliat katanya subuh-subuh menjelang subuh ya. Iya, jam 4. Kita kaget banget. Jadi pas nyampe rumah sakit udah nggak ada. Di tempat sudah dinyatakan meninggal pas dokter datang ke lokasi kejadian.
Itu nggak ada orang yang berusaha ke rumah sakit atau gimana? Jadi temennya ada yang datang mau nyamperin, mau ngeliat Bang Icang, nyariin, dikabarin sama orang kayaknya temen lu ada yang meninggal di depan gitu. Kalau warga katanya ngedengar suara jeritan dia, gitu langsung ngegerumbul gitu. By the way, Bang Boy dapat videonya ya, video ketika Bang Icang tergeletak, darah semua keluar. Memang nggak ada satu orang pun yang bisa menolong. Kalau jam 3 betul kejadiannya, jam 4 baru dibawa ke rumah sakit. Gila nggak? Terus sama warga nggak langsung buru-buru dibawa? Karena mungkin kondisinya kali ya, Takut ya? mereka juga. Dia Karena cuma subuh diliatin ya? aja, iya. Dia boncengan sih. Kalau dari temennya katanya habis makan di warkop mie gitu, makan mie. Temennya nggak apa-apa? Temennya luka sobek di mata, makanya dia juga nggak ada besetan apa-apa. Jadi nggak ada luka kayak kan kalau jatuh ke aspal pasti ada luka Iya, beset-beset. besetan. Bang Icang bersih, cuma berhenti dari kuping kirinya. Oh bener. Iya, tapi nggak ada luka apapun, di badan pun nggak ada lebam, dan baju pun nggak ada robek sedikit pun. Makanya itu yang bikin keluarga kok kecelakaan kayak gini yang nggak ada lebamnya sama sekali. Namanya orang kebanting kan pasti ada Iya. besetan ini. Bajunya bersih. Oh nggak di itu ya? Nggak di otopsi? Enggak, karena kita kan ngurusin biar dimakamkan dulu aja gitu. Kasian juga kan. Nggak ada? Oh keburu kaku. Iya, tadi juga pas dimandiin udah mulai kaku. Karena kan udah berhenti dari Dari kuping. kupingnya? Pas pemakaman juga masih tetap berdarah. Tapi luka lain sama sekali nggak ada. Aku juga kaget banget. Nggak ada CCTV di lokasi atau gimana? Dan tadi udah ketemu sama pihak polisi, katanya nggak ada CCTV, itu benar-benar tempat gelap. Kan jadi mungkin bertanya-tanya juga kok bisa sih di tempat gelap pas banget gitu. Dan korban yang satu lagi juga nggak ada luka beset, bajunya normal. Nggak kotor? Cuma matanya karena dia pakai kacamata, jadi matanya robek gitu. Udah, itu doang lukanya, kayak bekas pukul gitu. Takutnya apa gimana kita juga lagi ngedalemin sih, takutnya seujon juga kan. Jadi nanti keluarga kira-kira mau lapor atau gimana? Ya, kayaknya kita mau lapor sih, maksudnya biar nggak perlu sampai diproses sampai gimana, yang penting tahu ini penyebabnya apa gitu. Soalnya kan kayak gini juga kitanya jadi di hati, Bertanya-tanya ya ya. ada yang ganjel lah. Ternyata malamnya tuh dia minta tolong sama temennya buat mau ketemu anak-anak. Dan anak-anak lagi tinggal sama ibunya lagi nemenin aku di rumah aku. Dia ngajakin temennya buat ketemu sama anak-anak. Mungkin dia udah feeling kali. Jadi waktu terakhir aku kan ketemu udah lama banget ya. Itu terakhir usahanya nggak jalan ya? Nggak jalan. Terus ngapain Bang Icang? Bang Icang jual-jualan kaos doang, tapi offline. Oh, offline. Jadi temennya yang jual-jualin kesana kemari. Oh. Jadi nggak jual kaos tulisan dia, jadi kayak mulai kayak dulu lagi kaos punk gitu. Temennya yang jadi resellernya sama sepatu. Oh sepatu masih jalan. Masih di situ. Ya, sabar ya Mbak. Kagak. Aku dapat info dari pengacara-pengacara. Udah mulai ramai, terus followers katanya sempat ada yang mau berangkat kerja, terus ngeliat katanya itu Bang Icang apa bukan, katanya udah mulai ramai. Jadi pas dibawa itu jam berapa ke rumah sakit? Jam 4. Jam 4 dibawa ke rumah sakit. Katanya sih simpang siur beritanya jam 3 ini udah meninggal. Nah terus Mbak dihubungin Jam sama 4 sama temennya, istri temennya dia. Oh istri temennya. Yang tinggalnya di daerah sana juga. Oh. Makanya aku langsung nyari-nyari nomor, kan HP-nya hilang. Nyari-nyari nomor kita ada, ternyata di HP Bang Icang kan. Makanya kita udah berjuang biar Bang Icang baik-baik aja. Tenovi apalagi kan. Keluarga makasih banyak banget sama Tenovi. Udah ngebantu Bang Icang sampai sejauh ini. Ya sama-sama ya Mbak. Maafin ya Kak kalau ada salah-salah. Masih banyak ya Kak udah ngebantu sejauh ini. Yang melegakan Bang Boy tahu kalian apa guys? Yang bisa menguatkan Bang Boy cuma satu. Kang Icang sudah bisa melihat lagi sekarang.
Bang Icang. Sama-sama Mbak. Sehat-sehat ya, kalau ada apa-apa tetap kita keluarga ya. Kita yang pertama tahu Bang Icang begini, aku langsung nyari nomor teteh. Kaget banget karena kan niat Bang Icang sehat-sehat aja, maksudnya nggak ada kenapa-napa gitu. Aku juga kaget, udah lama gak komunikasi. Kemarin udah gak ada. Lalu kalau butuh apa-apa kabarin aku ya Mbak. Makasih banyak ya Teh. Sama-sama. Oke, jadi beritanya benar bahwa Bang Icang meninggal ya, karena ada yang simpang siur di media sosial gitu. Terus kalau untuk akibatnya ini diduga sementara bahwa kecelakaan ya, karena nggak tahu juga, belum ada pengecekan lebih lanjut ya Mbak. Biasa kalau lapor polisi baru nanti ada lebih lanjut dari pengecekan otopsi, biasanya seperti itu. Karena ini belum, mungkin keluarga juga masih shock dalam pikirannya hanya ya udah makamkan aja dulu, karena darah udah nggak berhenti, ditambah badannya juga sudah kaku ya, tidak adanya bukti yang banyak juga dari pihak keluarga gitu. Jadi ya mungkin ini yang tindakan paling tepat untuk sementara ini ya. Semoga keluarga diberikan ketabahan. Kita doa sama-sama ya, semoga Bang Icang dimaafkan segala dosa-dosanya, dijauhkan dari siksa kuburnya, diberikan tempat terindah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doa sama-sama ya. Doa mulai. Amin. Oke, jadi berarti nanti ada pengajian atau gimana? Dulu sih Bang Icang wasiatnya nggak mau ngeberatin keluarga, jadi nggak pengen ada tahlilan gitu. Dia dari dulu selalu ngomong, apalagi semenjak kejadian dia nggak bisa lihat, dia selalu takut kan dia meninggal, jadi dia suka bilang kalau bisa nggak usah ditahlilin daripada repotin keluarga gitu. Oh, udah ngomong kayak gitu. Udah sering banget dia ngomong kalau nggak mau ditahlilin, takutnya keluarga repot, nggak ada ini nggak ada gitu. Jadi dia nggak mau diadain pengajian, cukup doain aja gitu. Ustadz Dery udah tahu? Tadi pagi Ustadz Dery sempat datang ke rumah sakit karena dia lagi mau ngisi acara ngaji, jadinya nggak lama, cuma ngeliat Bang Icang sebentar doang. Tapi udah tahu ya gitu. Nanti kalau ada lupa tetap komunikasi ya, walaupun ini bukan berarti kita putus komunikasi ya. Makasih banyak kan udah ngaji bahas isu yang ini. Makasih udah pernah berjuangin Bang Icang kemarin. Baru mau. Makasih banyak ya Teh. Sabar ya. Sabar ya Mbak, nanti kalau ada apa-apa diinfo aja ya. Sehat-sehat ya sama anak-anak. Oh my god. Bang berasa Kang Icang belum menikmati keadilan untuk dirinya di dunia ini. Karena dengan dikuburnya Kang Icang, otomatis maka Kang Icang dinyatakan meninggal karena kecelakaan. Sampai ada pelaporan dari keluarganya baru. Tapi itu pun kalaupun mau melapor harus segera, karena supaya tubuhnya itu masih bisa diotopsi dengan detail gitu loh, penyebabnya apa ya dan karena apa. Tapi selagi keluarga enggak menyertakan untuk melaporkan ke polisi, ya kita nyatakan Kang Icang meninggal karena kecelakaan, dan itu selaras dengan apa yang Teknopi pesankan ke Bang Boy, bahasanya Kang Icang meninggal karena kecelakaan. Selamat jalan Kang Icang. Yang penting Kang Icang bisa melihat lagi bahagia di sana. Thank you guys. Oh my god. Bang Boy nggak expect akan menutup perjalanan Bang Boy untuk mengawal Kang Icang di momen ini. Thank you buat supportnya. Bye.